keras, berurat, penuh semangat. Sensasi yang dulu biasa Bapak rasakan waktu muda, kini bisa muncul lagi, bahkan setelah bertahun-tahun hilang. Apa rahasianya? Tapi sebelum saya bocorkan semuanya, dukung dulu channel ini dengan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, usia saya berapa, dan saya menonton dari kota mana. Saya ingin tahu seberapa luas keluarga besar klinik lansia bahagia ini tersebar di seluruh Indonesia. Apakah dari Pekalongan, Manado, Palembang, Kupang, atau mungkin dari pelosok Sumeneb hingga Ternate? Siapa tahu kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan agar selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya, Dr. Ayundia, akan membahas sesuatu yang bisa mengubah cara Bapak memandang kopi pagi Bapak selamanya. Selama ini kita minum kopi hanya untuk mengusir kantuk, teman ngobrol, atau sekedar penyemangat hari. Tapi siapa tahu, dengan menambahkan satu bahan sederhana ke dalam secangkir kopi setiap pagi, tubuh Bapak bisa kembali bertenaga seperti dulu. Masalah yang selama ini disimpan diam-diam, stamina menurun, gairah berkurang, atau ereksi yang tak sekuat dulu, ternyata bisa diperbaiki dengan kebiasaan kecil ini. Dan yang paling mengejutkan, bahan yang saya maksud bukan obat kimia, bukan suplemen luar negeri, dan bukan pula produk mahal yang diiklankan berlebihan. Justru, bahan ini ada di dapur rumah sendiri, bisa dibeli di pasar tradisional, dan harganya tidak sampai Rp5.000. Bayangkan, sesuatu yang sering dianggap remeh ternyata menyimpan kekuatan besar untuk mengembalikan vitalitas dan rasa percaya diri pria sejati. Jadi, tonton sampai akhir karena saya akan jelaskan cara membuat, waktu terbaik untuk mengonsumsinya, dan alasan ilmiah kenapa campuran ini benar-benar bekerja. Siapa tahu, 2 minggu dari sekarang hidup Bapak akan terasa sangat berbeda. Lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia bersama pasangan tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk bapak-bapak semua. Saya Dr. Ayundia. Selamat datang di Klinik Lansia Bahagia, tempat di mana saya berbagi tips kesehatan alami, aman, dan terbukti secara ilmiah, khusus untuk bapak-bapak usia 50 tahun ke atas. Sudah lebih dari 15 tahun, saya mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai daerah. Dari kota besar seperti Medan dan Yogyakarta, sampai pelosok desa di Gorontalo dan Banyuwangi. Dari pengalaman panjang itu, saya belajar satu hal penting. Setiap orang, berapapun usianya, tetap bisa hidup sehat, kuat dan bahagia, asal mau melakukan perubahan kecil setiap hari. Channel ini bukan sekedar tempat berbagi ilmu medis. Ini adalah ruang untuk belajar bersama, untuk saling menyemangati, dan untuk menemukan kembali makna hidup sehat di usia senja. Di sini saya tidak akan bicara dengan istilah medis yang rumit. Kita akan ngobrol santai, seperti sahabat lama yang sedang duduk di teras rumah sambil minum teh sore. Karena saya tahu, tubuh kita memang berubah seiring waktu. Tapi perubahan itu tidak berarti kita harus menyerah. Justru disinilah waktunya untuk mulai lebih sadar, lebih lembut, dan lebih menghargai tubuh sendiri. Kalau ini pertama kalinya Bapak mampir di channel ini, saya mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya Bapak tidak ketinggalan video penting berikutnya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, Bapak menonton dari kota mana? Supaya saya tahu keluarga besar kita sudah sejauh mana menyebar di seluruh Indonesia. Saya senang sekali membaca komentar dari bapak-bapak semua, karena dari situlah saya merasa benar-benar dekat dengan Anda semua, para pejuang kehidupan yang sama-sama ingin menua dengan sehat, kuat, dan bermartabat. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang sering menjadi keluhan utama para pria usia 50 tahun ke atas. Dok, tenaga saya sudah tidak seperti dulu. Dok, saya cepat capek dan gairah saya menurun. Dok, saya merasa sudah bukan laki-laki seperti dulu lagi.
Kalimat-kalimat seperti itu seringkali diucapkan dengan mata sayu dan suara pelan. Dan jujur saja, setiap kali mendengarnya, hati saya ikut terenyuh. Bukan karena saya dokter, tapi karena saya tahu betul betapa dalamnya luka yang dirasakan pria ketika kehilangan percaya diri sebagai laki-laki. Banyak dari mereka sebenarnya sehat secara medis. Tekanan darah stabil, jantung kuat, kolesterol normal, hasil laboratorium pun bagus. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diukur dengan alat medis manapun, yaitu rasa percaya diri. Ketika seorang suami merasa tidak lagi mampu membahagiakan istrinya, ketika momen intim berubah jadi kekhawatiran, ketika hubungan suami istri terasa hambar, disitulah muncul luka yang tidak terlihat. Luka di hati, di ego, di perasaan terdalam sebagai seorang pria. Saya tahu banyak dari bapak yang menonton video ini sedang mengalami hal yang sama, tapi memilih diam, tidak menceritakannya pada siapapun. Dan itu wajar. Karena sebagai pria, kita sering merasa harus kuat, tidak boleh mengeluh, tidak boleh terlihat lemah. Tapi hari ini, izinkan saya mengatakan satu hal penting. Anda tidak sendirian. Masalah vitalitas di usia 50 tahun ke atas adalah sesuatu yang umum dan bisa diperbaiki. Bukan aib, bukan tanda gagal menjadi laki-laki, dan bukan pula hukuman dari usia. Ini hanya sinyal dari tubuh bahwa sistem Bapak mulai menghilangkan keseimbangan. Hormon menurun, aliran darah berkurang, dan saraf mulai melambat. Namun, kabar baiknya semua itu bisa diperbaiki dengan cara yang aman dan alami. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Rendra, 60 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri dari Tegal. Beliau datang ke klinik dengan wajah murung. Katanya, "Dok, saya sehat, tapi saya tidak merasa hidup." Saya diam sejenak, menatap beliau yang menunduk. Lalu beliau melanjutkan, "Saya dan istri sudah jarang berdekatan, Dok. Saya takut mencoba lagi, takut mengecewakan." Kalimat itu menusuk hati saya, karena ini bukan sekedar urusan ranjang. Ini tentang harga diri dan kebahagiaan batin seorang pria. Saya periksa beliau secara menyeluruh. Semua normal. Tekanan darah bagus, gula darah stabil, kolesterol aman. Artinya, masalahnya bukan di organ, tapi di sistem energi dan keseimbangan tubuhnya. Lalu saya menjelaskan dengan lembut. "Pak Rendra, tubuh Bapak tidak butuh stimulan instan. Yang dibutuhkan adalah bahan alami yang bisa memperbaiki sistem dari dalam, perlahan tapi pasti." Dari situ, saya memperkenalkan satu rahasia sederhana. Sesuatu yang bisa Bapak temukan dengan mudah di dapur rumah dan bisa dicampurkan ke dalam kopi pagi. Sesuatu yang bisa memperbaiki aliran darah, meningkatkan hormon, dan mengembalikan gairah hidup yang lama tertidur. "Apa itu, Dok?" tanya beliau penasaran. Saya tersenyum pelan dan menjawab dengan pelan. "Jahe merah." Ya, benar sekali. Jahe merah. Bahan sederhana yang mungkin ada di dapur ibu setiap hari itu ternyata punya kekuatan besar, terutama bagi pria usia 50 tahun ke atas. Saya tahu, sebagian dari Bapak mungkin berpikir, masa iya cuma jahe merah bisa ngubah hidup saya? Tapi percayalah, bukan jahe merah biasa yang saya maksud. Kuncinya ada pada cara memadukannya dengan kopi, serta waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Kombinasi keduanya menciptakan efek alami yang menakjubkan. Tidak hanya menambah tenaga, tapi juga memperbaiki sistem tubuh dari akar masalahnya. Ketika saya pertama kali menemukan formula ini, saya sendiri sempat heran. Bagaimana mungkin dua bahan yang begitu umum, kopi dan jahe merah, bisa memberikan efek luar biasa bagi vitalitas pria? Tapi begitu saya pahami secara ilmiah, semuanya masuk akal. Di usia muda, pembuluh darah kita lentur seperti selang baru. Aliran darah lancar, jantung kuat, dan hormon testosteron tinggi. Namun seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh darah mulai menebal, aliran darah melambat, dan hormon pria menurun hingga 40-50% dari masa muda.
Inilah penyebab utama kenapa banyak pria di atas 50 tahun merasa tubuhnya berkurang nyawanya. Disinilah keajaiban jahe merah bekerja. Kandungan gingerol dan zingiberné di dalam jahe merah berfungsi seperti pembersih alami pembuluh darah. Ia membantu menghancurkan lemak dan plak yang menempel di dinding pembuluh, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital, jadi lancar kembali. Tapi efeknya tidak berhenti di situ. Jahe merah juga mampu meningkatkan sensitivitas syaraf dan merangsang hormon testosteron secara alami. Dan ketika dikombinasikan dengan kopi hitam murni tanpa gula, hasilnya seperti duet maut yang saling melengkapi. Kopi mengandung kafein, zat yang bekerja memperlebar pembuluh darah dan menstimulasi sistem saraf pusat. Ketika kafein ini bertemu dengan senyawa aktif dari jahe merah, efeknya menjadi sinergis dan menyeluruh. Kafein membuka jalan darah, sementara jahe merah membersihkan dan memperkuatnya. Hasilnya, aliran darah jadi deras, jantung bekerja efisien, dan tubuh terasa hidup kembali. Seperti mesin lama yang baru diganti oli, halus, ringan, dan siap melaju lagi. Saya masih ingat jelas satu pasien saya, Pak Surya, usia 59 tahun, pensiunan pegawai pelabuhan dari Bitung, Sulawesi Utara. Beliau datang ke klinik sambil tertawa kecil. "Dok, saya cuma mau nanya, apa benar saya bisa balik kayak umur 30-an cuma pakai jahe?" Saya jawab dengan senyum, "Coba dulu, Pak, jangan percaya sebelum buktikan." Saya ajarkan cara membuat kopi jahe merah yang benar, bukan sekedar air jahe, tapi campuran yang tepat antara kopi hitam murni dan parutan jahe merah segar, diminum di waktu yang pas. 2 minggu kemudian, beliau datang lagi. Kali ini dengan langkah lebih tegap dan senyum lebar. "Dok, saya nggak tahu di mana cara bilangnya, tapi pagi-pagi sekarang rasanya kayak mesin diesel, Dok. Panas, hidup, dan lama berhenti." Kami tertawa bersama, tapi saya tahu maknanya dalam sekali. Itu bukan cuma tentang tenaga, tapi tentang kembalinya kepercayaan diri seorang pria. Secara ilmiah, efek yang dirasakan Pak Surya sepenuhnya masuk akal. Jahe merah membantu melancarkan mikrosirkulasi darah, termasuk ke syaraf dan otot halus di area vital. Sementara kopi meningkatkan aliran oksigen ke jaringan otot, membuat tubuh terasa lebih hangat dan bertenaga. Dan yang paling penting, semua ini alami. Tanpa bahan kimia, tanpa risiko ketergantungan, tanpa efek samping berat. Saya sering bilang ke pasien saya, kopi jahe merah bukan obat kuat sesaat, tapi terapi alami jangka panjang yang memperbaiki sistem tubuh dari dalam. Beberapa penelitian modern bahkan sudah membuktikan hal ini. Dalam studi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada, ekstrak jahe merah terbukti dapat meningkatkan kadar hormon testosteron hingga 17% pada pria usia 50 tahun ke atas setelah 3 minggu konsumsi rutin. Efeknya meningkat bila dikombinasikan dengan kafein, karena kafein membantu mempercepat penyerapan senyawa aktifnya. Artinya, Bapak tidak perlu bergantung pada obat mahal yang efeknya hanya sesaat. Dengan bahan alami seperti ini, tubuh Bapak sedang belajar memperbaiki dirinya sendiri. Selain itu, jahe merah juga kaya antioksidan yang melawan radikal bebas, penyebab utama penuaan dini. Itu sebabnya, banyak pasien yang awalnya minum kopi jahe untuk vitalitas, tapi akhirnya melaporkan bahwa kulitnya terlihat lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih fokus. Salah satu pasien saya dari Palangkaraya, namanya Pak Darto, bahkan bercerita, "Dok, dulu saya sering pusing dan gampang lupa, Dok. Sekarang badan enteng, ingatan pun lebih tajam." Saya jelaskan kepadanya, itu karena aliran darah ke otak meningkat, sehingga sel-sel otak mendapat oksigen lebih banyak. Efeknya terasa bukan hanya di bawah, tapi di seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki. Dan yang paling saya sukai dari ramuan kopi jahe merah ini, ia bukan sekedar meningkatkan vitalitas, tapi mengembalikan semangat hidup. Banyak pasien yang dulu kehilangan percaya diri, kini kembali aktif, produktif, dan bahagia bersama pasangan. Bahkan beberapa istri pasien saya pernah mengirim pesan lucu ke klinik. "Dok, terima kasih ya. Suami saya sekarang rajin senyum-senyum tiap pagi." Saya selalu tertawa membacanya.
Karena di balik tawa itu, ada rumah tangga yang kembali hangat. Dan tahukah Bapak, manfaat kopi jahe merah tidak hanya soal gairah. Ia juga membantu menstabilkan tekanan darah, memperkuat jantung, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi nyeri sendi karena sifat antiinflamasi alaminya. Jadi setiap tegukan bukan hanya menambah tenaga, tapi juga menyehatkan seluruh tubuh. Itulah keindahan dari pengobatan alami, hasilnya datang perlahan, tapi menyeluruh dan bertahan lama. Banyak orang mengira tubuh yang menua adalah akhir dari segalanya. Padahal, saya selalu bilang kepada pasien saya, usia boleh bertambah, tapi tenaga bisa kembali, asal tahu cara merawatnya. Dan semua itu bisa dimulai dari satu kebiasaan kecil, menambahkan parutan jahe merah ke dalam kopi pagi Anda. Dok, tapi gimana sih cara bikin yang benar? Tenang, di bagian berikutnya, saya akan jelaskan langkah demi langkah bagaimana membuat kopi jahe merah yang benar-benar efektif, bukan hanya hangat di tenggorokan, tapi juga berkhasiat di seluruh tubuh. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Saya tahu, banyak di antara bapak-bapak yang sudah tidak sabar ingin tahu. Dok, bagaimana sebenarnya cara membuat kopi jahe merah yang benar supaya khasiatnya maksimal? Nah, hari ini saya akan jelaskan langkah demi langkah dengan cara paling sederhana dan bisa dilakukan siapa saja di rumah, tanpa alat khusus, tanpa biaya mahal. Tapi sebelum itu, saya ingin Bapak memahami satu hal penting. Dalam dunia pengobatan alami, cara dan waktu konsumsi itu sama pentingnya dengan bahan yang digunakan. Kalau salah cara, efeknya bisa berkurang jauh, tapi kalau benar, hasilnya bisa luar biasa. Elemen pertama, siapkan bahan utama. Yang Bapak butuhkan hanya 3 bahan sederhana. 1 ruas jahe merah segar, sekitar 3 cm atau sebesar ibu jari. 1 sendok makan kopi hitam murni tanpa gula. 1 sendok teh madu murni, opsional tapi sangat baik. Pilih jahe merah yang masih segar, kulitnya mulus, tidak keriput, dan aromanya kuat. Kalau bisa, beli di pasar tradisional pagi hari, biasanya kualitasnya lebih baik dan masih baru dicabut dari tanah. Jahe merah berbeda dengan jahe biasa ya. Warnanya lebih kemerahan, rasanya lebih pedas, dan kandungan gingerolnya jauh lebih tinggi. Inilah senyawa aktif yang bertanggung jawab atas efek hangat, antiinflamasi, dan peningkatan sirkulasi darah. Elemen kedua, persiapan jahe merah. Cuci jahe di bawah air mengalir hingga bersih. Tidak perlu dikupas habis, cukup kerik sedikit bagian kulit luarnya, supaya kotoran hilang tapi minyak atsiri di permukaan tetap terjaga. Setelah itu, parut halus menggunakan parutan lubang kecil atau sedang. Tujuannya, agar sari jahe bisa keluar sempurna saat diseduh. Parutan ini mengandung semua zat aktif penting seperti gingerol, shoganol, dan zingerone, yang sangat bermanfaat untuk vitalitas, sistem saraf, dan jantung. Elemen ketiga, seduh kopi hitam murni. Gunakan kopi asli, bukan kopi instan atau kopi campuran yang banyak dijual di pasaran. Kopi instan biasanya sudah bercampur gula, creamer, bahkan pengawet, dan itu bisa menurunkan khasiat alami yang kita cari. Pilih kopi Robusta kalau Bapak ingin efek kuat dan rasa yang lebih tegas, atau kopi Arabica kalau ingin aroma lembut dan tidak terlalu pahit. Tuangkan air panas, sekitar 90 derajat Celcius, ke dalam bubuk kopi, aduk perlahan, dan biarkan selama 1 menit agar zat aktifnya keluar sempurna. Elemen keempat, campurkan jahe merah. Masukkan parutan jahe merah tadi ke dalam cangkir kopi yang masih panas. Aduk perlahan, lalu diamkan selama 5 menit agar sari jahe dan kopi saling berpadu. Inilah saat di mana dua kekuatan alam bekerja sama. Jahe merah membantu memperlancar aliran darah dan mengaktifkan saraf. Kopi memberikan dorongan energi alami dan membuka jalur peredaran darah. Setelah itu, saring minuman Bapak dengan saringan halus agar teksturnya lembut dan nyaman diminum. Kalau ingin rasa yang lebih bersahabat, tambahkan 1 sendok teh madu murni. Selain menambah rasa manis alami, madu juga mengandung enzim dan antioksidan yang membantu memperkuat efek jahe merah. Aduk perlahan sampai rata. Minum selagi hangat, bukan panas, bukan dingin. Elemen kelima, waktu terbaik untuk diminum. Sekarang bagian terpenting.
Kapan waktu terbaik meminumnya? Waktu terbaik adalah pagi hari, sekitar jam 6.30 hingga 8.00 saat tubuh baru bangun dan sistem metabolisme sedang aktif. Minumlah dalam keadaan perut kosong atau setengah kosong. Kalau Bapak punya riwayat lambung sensitif, boleh makan sedikit roti atau pisang dulu supaya perut tidak perih. Minuman ini bekerja paling baik kalau dikonsumsi 30 menit sebelum sarapan. Mengapa? Karena di waktu itu, sistem pencernaan dan peredaran darah sedang siap menerima instruksi. Jahe merah dan kopi akan diserap dengan cepat dan langsung memberi efek hangat serta membangkitkan energi dari dalam. Elemen keenam, frekuensi dan konsistensi. Untuk hasil maksimal, minum setiap hari. Kalau baru mulai, cukup 3-4 kali seminggu dulu agar tubuh menyesuaikan diri. Setelah terasa nyaman, tingkatkan jadi setiap pagi. Kuncinya bukan banyaknya bahan, tapi kedisiplinan dan kesabaran. Banyak orang gagal bukan karena resepnya salah, tapi karena tidak konsisten. Bapak tahu, tubuh manusia itu seperti kebun. Kalau disiram rutin, disinari matahari, dan dijaga dari hama, pasti akan tumbuh segar. Tapi kalau baru disiram 2 kali lalu dibiarkan, tentu hasilnya tidak akan terlihat. Begitu juga tubuh kita. Kopi jahe merah adalah air siraman bagi sistem energi pria dewasa. Ia perlu waktu untuk memperbaiki pembuluh darah, saraf dan hormon yang sudah lama melemah. Biasanya, dalam 1-2 minggu pertama, tubuh akan mulai terasa lebih hangat dan ringan. Dalam 3-4 minggu, stamina meningkat, gairah mulai pulih, dan tidur lebih nyenyak. Kalau diminum rutin selama 2-3 bulan, hasilnya bisa luar biasa. Saya punya banyak pasien yang jadi saksi hidup perubahan ini. Salah satunya Pak Adi, 57 tahun, dari Probolinggo. Dulu beliau datang ke saya dengan wajah cemas. "Dok, saya sudah coba macam-macam vitamin dan suplemen, tapi hasilnya nihil. Saya takut sudah tidak bisa seperti dulu lagi." Saya tersenyum dan menjelaskan, "Tenang Pak, tidak perlu produk mahal. Kadang yang murah justru paling manjur kalau tahu caranya." Saya berikan resep kopi jahe merah dengan takaran sederhana. 3 minggu kemudian, beliau datang lagi sambil membawa sekotak pisang goreng untuk kami di klinik. "Dok, saya nggak tahu harus bilang apa, tapi istri saya bilang, saya kayak kembali ke masa muda. Rasanya semangat lagi." Saya tertawa kecil dan berkata, "Selamat Pak, itu artinya tubuh Bapak sudah mulai seimbang lagi. Lanjutkan rutinitasnya." Saya tahu cerita seperti ini terdengar sederhana. Tapi di baliknya, ada makna besar. Tentang kembalinya rasa percaya diri, harga diri, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan yang paling indah, semua itu bukan hasil obat kimia, tapi hasil dari perawatan alami, sabar dan konsisten. Sekarang, Bapak sudah tahu resepnya. Namun, tentu sebagai dokter, saya tetap harus mengingatkan, bahan alami pun punya aturan. Setiap tubuh berbeda dan perlu penyesuaian. Maka di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana mengkonsumsi kopi jahe merah dengan aman untuk berbagai kondisi, termasuk bagi Bapak yang punya darah tinggi, diabetes, atau sedang minum obat tertentu. Karena tujuan kita bukan hanya kuat sesaat, tapi sehat dan bertenaga jangka panjang. Sebelum Bapak mulai mempraktekkan resep ini setiap pagi, izinkan saya menjelaskan satu hal penting. Meskipun semua bahan alami, bukan berarti bisa dikonsumsi sembarangan. Setiap tubuh manusia berbeda. Apalagi di usia 50 tahun ke atas, metabolisme mulai melambat, tekanan darah lebih sensitif, dan sistem pencernaan tidak sekuat dulu. Karena itu, saya ingin memastikan Bapak menikmati manfaat kopi jahe merah tanpa efek samping apapun. 1. Mulai dari dosis kecil. Kalau Bapak baru pertama kali mencobanya, jangan langsung pakai 1 ruas jahe penuh. Mulailah dengan setengah ruas jahe merah dulu. Biarkan tubuh beradaptasi terhadap rasa hangat dan efek stimulasinya. Lakukan selama 3-4 hari pertama. Jika tubuh terasa nyaman, tidak pusing, tidak perih di lambung, baru tingkatkan ke dosis normal, 1 ruas penuh setiap hari. Saya pernah punya pasien, Pak Hendro 62 tahun, dari Tasikmalaya. Beliau semangat sekali waktu dengar resep ini di salah satu seminar saya. Begitu pulang, langsung buat jahe 2 ruas besar sekaligus. Keesokan harinya beliau menghubungi klinik. "Dok, badan saya panas kayak bara.
tapi semangat banget." Kami tertawa bersama. Saya jelaskan bukan karena jahe itu berbahaya, tapi tubuhnya belum terbiasa dengan efek termogenik atau penghangat alami dari jahe merah. Setelah dosisnya disesuaikan, beliau malah merasa segar setiap pagi tanpa keluhan. Jadi ingat, pelan tapi pasti selalu lebih baik. 2. Untuk Bapak yang punya MAG atau lambung sensitif. Jahe sebenarnya bersifat antimikroba dan bisa membantu menetralkan asam lambung. Tapi efek pedasnya kadang membuat sebagian orang tidak nyaman bila diminum saat perut benar-benar kosong. Kalau Bapak punya riwayat MAG, cukup makan sedikit roti kering, pisang, atau biskuit sebelum minum kopi. Dan pastikan menggunakan jahe merah segar, bukan jahe bubuk kemasan yang sudah lama. Jahe segar punya minyak alami yang justru membantu melindungi dinding lambung dari iritasi. Banyak pasien saya yang awalnya takut karena punya MAG, akhirnya bisa minum dengan nyaman setelah menyesuaikan caranya. Salah satunya Pak Nasir, 55 tahun dari Padang Panjang. Beliau berkata, "Dulu minum jahe sedikit saja langsung perih, tapi setelah saya ikuti saran dokter, malah perut terasa hangat dan nyaman." 3. Untuk Bapak yang punya tekanan darah tinggi atau jantung sensitif. Jahe merah punya sifat melancarkan sirkulasi darah, sedangkan kopi mengandung kafein yang juga meningkatkan aliran darah. Kombinasi ini luar biasa bagi kebugaran. Tapi pada beberapa orang yang tekanan darahnya belum stabil, bisa menyebabkan rasa berdebar sementara. Kalau Bapak punya tekanan darah tinggi, sebaiknya minum setengah porsi dulu. Misalnya hanya setengah ruas jahe dan setengah sendok kopi. Dan pastikan tekanan darah sudah terkontrol dengan obat atau pola hidup sehat. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Wahyudi, 64 tahun dari Manokwari. Beliau penderita hipertensi ringan. Setelah 2 minggu minum kopi jahe merah dengan dosis kecil, tekanan darahnya justru membaik karena sirkulasi tubuh menjadi lebih lancar. Tapi tentu kalau terasa berdebar atau pusing, hentikan dulu sementara dan konsultasikan pada dokter. Ingat, tujuan kita bukan sekedar kuat, tapi sehat dan aman. 4. Untuk Bapak yang sedang minum obat pengencer darah. Jahe merah memiliki efek antikoagulan alami. Artinya, bisa sedikit mengencerkan darah agar tidak mudah menggumpal. Efek ini bagus bagi kebanyakan orang, karena mencegah penyumbatan pembuluh darah. Tapi bila Bapak sedang mengkonsumsi obat seperti aspirin, warfarin atau clopidogrel, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Biasanya dokter akan membantu mengatur waktu konsumsi agar keduanya tidak diminum bersamaan. Misalnya obat diminum malam hari, kopi jahe diminum pagi hari. Saya punya pasien dari Bengkulu, Pak Raffi, 67 tahun, yang rutin minum obat pengencer darah. Kami atur jadwal minumnya terpisah 6 jam. Hasilnya, stamina meningkat, tekanan darah stabil, dan tidak ada efek negatif sama sekali. 5. Untuk Bapak yang punya diabetes. Jahe merah bisa menurunkan kadar gula darah secara alami karena membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Itu artinya kabar baik, asal tetap dalam pengawasan. Kalau Bapak sudah minum obat anti-diabetes seperti metformin, pantau kadar gula darah di minggu-minggu pertama. Kalau terasa agak lemas atau pusing, kurangi dosis jahe dulu. Hindari menambahkan gula atau susu kental manis dalam kopi jahe merah. Gunakan madu murni maksimal 1 sendok teh saja. Madu bukan hanya memberi rasa manis alami, tapi juga mengandung enzim yang menyeimbangkan kadar gula darah bila digunakan dalam jumlah kecil. Pasien saya, Pak Sarman dari Madiun, yang sudah 15 tahun hidup dengan diabetes, rutin minum kopi jahe merah setiap pagi. Beliau berkata, "Gula darah saya justru lebih stabil, Dok, dan badan terasa lebih ringan." Dosis dan kebiasaan jangka panjang. Banyak orang bertanya kepada saya, "Dok, boleh nggak diminum seumur hidup?" Jawaban saya, boleh, bahkan bagus. Asal dosisnya wajar dan tubuh terasa nyaman. Jahe merah bukan obat kimia yang membuat ketergantungan. Ia adalah adaptogen alami. Bahan yang membantu tubuh menyesuaikan diri terhadap stres dan kelelahan tanpa memaksanya bekerja terlalu keras.
Saya sendiri sudah minum kopi jahe merah setiap pagi selama lebih dari 5 tahun. Hasilnya, tubuh terasa ringan, pikiran jernih, dan energi stabil sepanjang hari. Dan saya sering lihat pasien saya yang rutin melakukannya, jadi lebih cerah, lebih bersemangat, bahkan terlihat lebih muda. Bapak-bapak, saya ingin Bapak memahami satu hal sederhana, tapi penting. Kopi jahe merah bukan keajaiban instan, tapi investasi jangka panjang. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi perlahan tubuh akan mulai memperbaiki dirinya. Pembuluh darah jadi bersih, hormon kembali seimbang, saraf aktif lagi, dan semangat hidup pun tumbuh kembali. Saya pernah mendapat pesan WhatsApp dari seorang istri pasien saya, Bu Lilis dari Palu. Beliau menulis, "Dok, terima kasih. Sekarang suami saya bukan hanya sehat, tapi juga lebih ceria. Rumah kami terasa hidup lagi." Saya tersenyum membaca pesan itu, karena saya tahu saat seorang pria sehat dan bahagia, dampaknya terasa pada seluruh keluarganya. Anak-anak lebih gembira, rumah lebih hangat, dan kehidupan terasa lebih indah. Sekarang Bapak sudah tahu cara minum yang aman. Di bagian terakhir nanti, saya akan jelaskan kenapa kebiasaan sederhana ini bisa membawa perubahan besar, bukan hanya bagi tubuh, tapi juga bagi pikiran dan kehidupan Bapak secara keseluruhan. Kita akan bicara tentang filosofi kecil di balik secangkir kopi jahe merah, bahwa setiap tegukan adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada tubuh yang telah bekerja keras selama 20-an tahun. Bapak-bapak sekalian, sampai di titik ini mungkin Bapak sudah tahu semua langkahnya, dari cara membuat hingga cara meminumnya dengan aman. Tapi izinkan saya berbagi hal yang sedikit lebih dalam. Kenapa secangkir kopi jahe merah bisa begitu bermakna? Bukan hanya karena kandungan gizinya, bukan pula karena efeknya terhadap hormon atau pembuluh darah, melainkan karena kebiasaan kecil ini mengajarkan kita arti mencintai diri sendiri. Setiap kali Bapak bangun pagi, menyiapkan air panas, memarut jahe, lalu menghirup aromanya yang hangat, sebenarnya Bapak sedang berkata pada tubuh Bapak sendiri, "Terima kasih sudah menemani saya sejauh ini." Tubuh ini sudah bekerja keras puluhan tahun. Ia pernah menahan lelah, berdiri berjam-jam mencari nafkah, menggendong anak, memperbaiki rumah, bahkan mungkin diam-diam menahan sakit supaya orang lain tidak khawatir. Namun, seringkali tubuh kita tidak pernah benar-benar didengarkan. Kopi jahe merah bagi saya adalah momen sederhana untuk menghargai jasa tubuh sendiri. Saya masih ingat satu pasien saya, Pak Taufik, 71 tahun dari Klaten. Beliau dulu mantan sopir truk antar kota. Tiap kali datang ke klinik, wajahnya selalu cerah meski rambutnya sudah memutih. Beliau berkata, "Dok, tiap pagi sebelum nyetir dulu, saya selalu bikin kopi jahe. Sekarang sudah pensiun, tapi kebiasaan itu nggak pernah saya tinggal. Rasanya kalau belum minum, badan seperti belum siap bersyukur." Kalimat itu sederhana, tapi menggetarkan hati saya. Karena kesehatan sejati memang dimulai dari rasa syukur. Bapak-bapak, usia boleh bertambah, tapi semangat tidak harus menua. Kopi jahe merah hanyalah alat kecil untuk mengingatkan bahwa tubuh ini masih punya potensi besar, bahwa kita masih bisa beraktivitas, berkebun, beribadah, bercanda dengan cucu, dan tentu saja membahagiakan pasangan dengan penuh cinta dan percaya diri. Saya sering bilang, pria sejati bukan yang muda, tapi yang tahu cara menjaga dirinya. Karena di usia 50, 60, bahkan 70 sekalipun, kita masih bisa gagah, berwibawa, dan penuh energi asal mau berinvestasi pada kesehatan sendiri setiap hari. Banyak orang berpikir kebahagiaan datang dari harta, jabatan, atau pujian. Padahal bagi pria seusia kita, kebahagiaan sejati itu sederhana. Bisa bangun pagi tanpa rasa lelah, bisa sholat subuh tanpa sakit lutut, bisa tersenyum melihat istri menyiapkan sarapan, dan bisa menghirup kopi hangat tanpa rasa cemas. Setiap tegukan kopi jahe merah pagi itu menjadi simbol kecil dari rasa cukup dan damai. Saya pernah menerima pesan video dari pasien lama saya, Pak Damar, 65 tahun dari Banjarmasin. Di video itu beliau tersenyum lebar. Di belakangnya tampak sawah hijau. Beliau berkata, "Dokter Ayundia, terima kasih. Saya dulu sering lesu. Sekarang tiap pagi saya bisa ikut istri ke pasar, bahkan bantu cucu belajar naik sepeda."
Siapa sangka cuma dari kopi jahe sederhana. Saya tersenyum haru menontonnya. Karena saya tahu, bukan jahe merahnya yang membuat hidup beliau berubah, tapi keputusan beliau untuk peduli pada dirinya sendiri. Bapak-bapak sekalian, tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asalkan diberi waktu, nutrisi, dan kasih sayang. Dan kasih sayang itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tidur cukup, pikiran tenang, makanan bergizi, dan satu cangkir kopi jahe merah setiap pagi. Tubuh akan membalas perhatian itu dengan cara yang ajaib. Ia akan memberi energi baru, pikiran yang lebih jernih, dan perasaan bahagia yang sulit dijelaskan. Sekarang, saya ingin Bapak melakukan sesuatu. Besok pagi, sebelum aktivitas apapun, buatlah secangkir kopi jahe merah pertama Bapak. Duduklah di teras, hirup aromanya perlahan, rasakan hangatnya menjalar dari tenggorokan ke dada, lalu ke seluruh tubuh. Pada saat itu, ucapkan dalam hati, "Hari ini saya pilih untuk sehat. Saya pilih untuk bahagia. Saya pilih untuk hidup dengan semangat baru." Karena keputusan sederhana seperti itu, kalimat kecil yang tulus bisa menjadi titik balik kehidupan seseorang. Saya tahu, perjalanan menuju kesehatan tidak selalu mudah. Kadang kita malas, lupa, atau bahkan putus asa. Tapi ingatlah, tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap langkah kecil yang Bapak lakukan hari ini akan menjadi hadiah besar bagi diri Bapak di masa depan. Mungkin sekarang tubuh masih lelah, tapi percayalah, dengan konsistensi, tubuh akan berterima kasih nanti. Dan satu hal terakhir yang selalu saya tekankan kepada setiap pasien saya, kesehatan bukan tentang seberapa panjang umur kita, tapi seberapa bahagia kita menjalaninya. Jadi jangan tunggu sakit baru mulai peduli. Jangan tunggu lemah baru ingin berubah. Mulailah dari pagi ini, dari hal paling sederhana yang bisa Bapak lakukan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan dengan cinta dan ketulusan. Belum saya tutup, saya ingin menyampaikan pesan ini. Bapak tidak sendiri. Setiap pria yang menua sedang menapaki jalan yang sama, mencari cara untuk tetap kuat, sehat, dan berarti. Dan saya, Dr. Ayundia, akan terus menemani bapak-bapak semua melalui video dan tulisan saya. Kita akan belajar bersama bagaimana menua dengan bahagia. Karena usia hanyalah angka, tapi semangat adalah pilihan. Terima kasih sudah menonton dan membaca sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kisah ini ke grup keluarga atau teman Bapak yang lain. Siapa tahu, satu video sederhana bisa menyelamatkan semangat seorang sahabat yang sedang kehilangan harapan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dr. Ayundia di channel Klinik Lansia Bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat. Satu cangkir kopi jahe merah bisa jadi awal dari hidup yang lebih hangat dan bermakna.